Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di rumah Rara. Gimana kabarnya kalian semua nih Mams? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan juga musibah dimanapun kalian berada. Amin amin ya robbal alamin. Nah, senang sekali hari ini seperti biasa aku mau share lagi keseharianku sebagai ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang tinggal di rumah sederhana. Semoga kalian tidak pernah bosan ya Mams untuk menonton video-videoku, dan semoga video-videoku ini tuh bisa bermanfaat dan juga menginspirasi untuk mami-mami semua yang ada di luar sana ya. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channelku, hai Mams, selamat datang. Perkenalkan, aku Mama Rara. Aku upload video 2 kali seminggu di hari Senin dan juga Kamis tentang rutinitas sebagai ibu rumah tangga di rumah sederhana. Jika kalian suka dengan videoku, mohon dukungan dengan ketik subscribe-nya dan juga like-nya ya. Terima kasih. Oke, balik lagi ke video. Jadi ini aku memulai aktivitas bersih-bersih itu dari jam 8-an pagi. Agak siangan sedikit dari biasanya ya, karena tadi tuh aku habis nganterin anakku untuk sekolah dulu. Karena ini di hari Sabtu, jadi bapaknya kebetulan tidak bekerja, jadi aku yang ngantar anakku. Karena kebetulan hari ini juga kakak Rania itu dia ada tugas piket di sekolah, jadi harus masuk lebih pagi. Nah, karena juga di sekolah aku lagi, maksudnya di sekolah anak-anak itu, kalau jadwal piket anak itu biasanya orang tuanya lah yang datang gitu Mams. Jadi biasanya para mama-mamanya itu datang untuk nyapu-nyapu di kelas dan beres-beres di sekolah gitu. Karena kalau anak-anak ini kan mereka baru kelas 1 ya, jadinya mungkin masih belum pandai nyapu. Jangankan di sekolah, di rumah aja Mams mereka nggak bisa nyapu gitu loh, apalagi harus nyapu di kelas. Banyak yang nggak ngerti juga karena masih pada kecil-kecil semua ya. Jadi biasanya mama-mamahnya itulah yang datang ke sekolah untuk membersihkan sekolah, membersihkan kelas maksudnya. Ya gitulah ya Mams, sekolah-sekolah zaman sekarang tuh kadang tuh berasa lucu aja gitu kalau kayak seolah-olah mama-mamanya sekarang yang ikut sekolah juga. Ya kan contohnya kayak gini, piket sekolah mamahnya yang harus nyapu-nyapu. Kadang juga kalau misalkan ada PR, mamanya juga yang ngerjain. Dan malah kan ada juga sebagian anak orang tuanya yang masih nungguin anaknya di sekolah. Jadi dari pagi ngantar anaknya sekolah tuh nggak pulang-pulang gitu loh, mamahnya malah duduk sambil nungguin anaknya ya, sambil ngerumpi gitu sampai anaknya pulang sekolah. Jadi tuh nggak pulang ke rumah gitu ya Mams. Ya karena kadang ada juga anaknya sebagian ya yang masih kayak belum bisa ditinggal, kayak belum mandiri gitu loh. Dan sebagian ada juga orang tuanya yang kayak masih khawatir gitu loh kalau misalkan ninggalin anaknya. Mungkin takut kalau misalkan anaknya jalan-jalan ke jalan raya, atau takut anaknya berantem atau gimana-gimana gitu ya. Intinya kekhawatiran orang tua lah ya sama anak. Nah, untungnya kalau untuk anak aku si Rania ini ya, dia tuh dari TK juga alhamdulillahnya dia sudah tidak pernah ditunggu-tunggu lagi. Jadi pas diantar sama ayahnya, terus nanti dijemputnya sama aku gitu. Jadi aku sama sekali tidak pernah nunggu-nunggu gitu loh sampai di sekolah. Alhamdulillah banget dia sudah mandiri. Sampai SD ini pun dia juga nggak pernah ditunggu lagi, karena mereka nih alhamdulillahnya juga
sekolahnya sendiri tuh nggak mengizinkan anak-anak mereka itu untuk jajan di luar, Mams. Jadi untuk yang kelas 1 itu mereka tuh istirahatnya cuma di dalam kelas aja gitu, bawa bekal sendiri dari rumah. Jadinya mereka nggak ada acara keluar-keluar dari kelasnya, syukurnya gitu. Makanya aku juga nggak insya Allah nggak khawatir lah. Nah kan Mams, jadi ngelantur lagi panjang lebar malah cerita tentang sekolah anak. Aduh ya, emang dasar emak-emak. Ya udah, sekarang kita balik lagi ke video. Di sini aku itu lagi jemur-jemur pakaian karena tadi malam tuh seperti biasa aku sudah mencucinya di tengah malam karena nunggu air bisa jalan dengan lumayan deras gitu. Jadinya tadi malam sudah dicuci dan ini jadinya pagi-pagi sudah bisa langsung aku jemur aja, mumpung ini matahari sedang bersinar dengan cerahnya ya. Jadi rumahku ini tuh menghadap ke matahari terbit gitu, Mams. Jadinya kalau pagi ya kita tuh bisa dapat cahaya mataharinya banyak banget di halaman gitu. Wah, kayaknya nih udah penuh nih teman-teman tuh. Tuh, jadi nggak bisa turun. Nah, di sini kita bisa main juga nih. Oke, masukin deh. Nah, tak terasa sekarang sudah jam 10 pagi dan ini adalah saatnya jam pulang sekolahnya Aaran ya. Jadi tadi sudah dijemput sama bapaknya. Jadi terbalik ya, kalau hari Sabtu ini tuh anak-anak atau kakak Rania ini aku yang antar, tapi nanti jemputnya itu adalah bapaknya biasanya yang jemput. Nah di sini aku tuh langsung mau unboxing aja belanjaannya Pak Suami, karena tadi Pak Suami itu jemputin kakak Rania tuh sambil belanja-belanja gitu, Mams. Dari Pak Suami ada beli bawang putih sama ikan juga, ini ada ikan patin. Terus dia beli sayur kol juga, ini juga ada arang ya, ada minyak goreng juga sama garam, micin dan lain-lainnya. Jadi Pak Suami beli arang hari ini karena rencananya hari ini tuh kita mau bikin panggangan ikan patin gitu, karena sudah cukup lama ya nggak bikin panggangan. Sama gorengan juga tuh Pak Suami juga beli karena untuk ganjal perut dulu ya, karena untuk nungguin panggangan itu kan cukup lama gitu. Nah ini aku langsung mau membersihkan aja untuk ikan-ikannya ini. Ini untuk ikan patinnya Pak Suami itu beli 1 kilonya itu sekitar 28-30 ribuan ya per kilo di sini. Jadi seringnya untuk belanja-belanja ikan atau sayur dan lain-lainnya itu lebih sering itu biasanya tuh Pak Suami ya, Mams, ketimbang aku. Karena awalnya dulu aku tuh nggak begitu pandai gitu ya pakai kendaraan, jadinya susah untuk pergi kemana-mana. Alhasil dulu tuh Pak Suami yang sering beli-beli kemana-mana, dan akhirnya sampai sekarang malah jadi terbiasa gitu. Nah ini tuh aku lagi ngulek sambal untuk marinasinya. Jadi ada bawang putih, bawang merah, sama kunyit juga, sama penyedap rasa. Biasanya aku tuh pakai bumbu racik aja, Mams, yang praktis, tapi karena sekarang tuh lagi habis bumbu raciknya, jadinya ya udah deh kita racik sendiri aja secara manual. Ini aku bikin untuk semua ikannya aja ya, untuk 1 kilo ikan ini, tapi nanti yang dipanggang itu enggak semuanya, jadi mau disimpan dulu aja, jadi biar sudah ada bumbunya gitu. Jadi kalau misalkan pengen nanti tinggal goreng aja. Nah untuk ikannya ini kayak yang aku bilang tadi, nggak aku bikin semuanya jadi dipanggang, Mams, karena ada bagian-bagian kayak kepala itu menurutku tuh susah untuk dipanggangnya ya. Jadinya untuk bagian kepala sama ekornya juga itu nanti mau aku bikin masakan lain, entah itu dipepes atau enggak nanti
dibikin sayur gitu, sayur asem nanti, atau mau digoreng biasa, nantilah tergantung suasana hati maunya yang mana. Yang penting ini mau aku taruh dulu aja di kulkas biar bisa lebih awet. Nah, di sini aku mau menambahkan lagi untuk bumbunya karena menurutku bumbunya itu tadi masih terlalu sedikit ya. Jadi di sini aku mau tambahkan lagi bawang putih, sama sekalian ditambahkan jahe juga, dan ini tadi aku tambahkan juga dengan gula merah. Nah, ini tinggal ditambahkan lagi aja sama bumbu-bumbu pelengkapnya, yaitu ada tomat dan juga ada kecap, sama tambahkan juga minyak goreng biar dia tuh enggak lengket gitu loh ketika kita panggang. Nah, sekarang lanjut untuk menyalakan arangnya. Di sini aku menyalakan arangnya tuh dengan cara yang praktis aja. Jadi langsung aku taruh aja nih di panggangan ini semuanya. Ditaruh-taruhlah di situ pokoknya ya. Kalau dia sudah jadi nyala baranya, baru nanti langsung ditaruh di dalam wadah dan langsung aku kipaskan pakai kipas angin. Biasanya 1 kali percobaan aja itu udah bisa langsung berhasil ya untuk bikin arangnya. Dulu tuh sebelum aku tahu cara ini tuh mams, aku tuh kalau mau bikin api tuh aduh susahnya minta ampun, karena harus bakar ini bakar itu gitu, harus pakai minyak tanah juga, dan itu tuh betul-betul merepotkan banget ya. Untuk nyalain apinya aja biasanya memerlukan waktu ya kurang lebih 30 menitan lah, tapi itu ya dulu. Kalau sekarang itu ya udah, karena udah tahu caranya seperti itu, jadi bisa lebih gampang lagi lah buat bakar-bakaran. Dan simsalabim, seperti sulap ya, sudah tahu-tahu matang aja. Jadi aku memang nggak terlalu banyak ngambil videonya ketika panggangan ini karena itu jujur ribet ya, karena panas juga hawanya. Terus juga di situ main berisik banget mams, karena anak aku tuh di sampingnya lagi mandi juga berendam gitu, biasa main-main air. Jadinya aku nggak terlalu banyak ambil videonya di situ ya. Jadi langsung tahu-tahu udah matang aja ikannya. Walaupun aslinya itu lama loh manggangnya. Mungkin sekitaran sejam lebih lah. Hampir 2 jam lah itu manggangnya. Nah, sekarang dilanjutkan lagi untuk memasak sayurnya. Di sini aku masak sayur buncis, kol dan juga jagung, sayuran biasa yang disukai anak-anakku. Nah, untuk masaknya pun juga satset aja ya. Aku cepet-cepetin aja videonya karena memang durasi videonya juga sudah kepanjangan sekali, mams. Jadi sayur jagung ini tuh salah satu sayur yang difavoritkan juga sama anak-anakku ya. Jadi jagung itu mau diserut ataupun juga dipotong-potong biasa aja, dimasukin ke dalam sayuran yang berkuah gitu kayak sop, itu anak-anak tuh pasti suka ya. Jadi harga jagung itu untungnya lagi udah turun ya, nggak kayak dulu lagi. Kalau kemarin tuh aku beli harganya 3 biji itu 5.000. Itu udah murah banget menurutku, karena dulu itu satunya aja udah 5.000-an gitu, ada yang 4.000, ada yang 5.000 gitu. Jadi kalau sekarang itu 3 biji 5.000 itu udah termasuk ke sangat murah. Nah, alhamdulillah sudah matang juga akhirnya masakan keduaku, yaitu tumis jagung, kol dan juga buncis. Enak banget ini, masya Allah. Ini kalau dicampur tahu itu lebih sedap lagi, tapi karena aku kebetulan lagi kosong tahunya, jadinya ya udahlah seperti ini aja juga, alhamdulillah.
Nah, ini langsung mau aku sajikan aja ke ruang tamu untuk makan siang bersama. Karena anak-anak dari tadi tuh udah gak sabar banget untuk makan ya. Kayaknya juga udah lapar. Mama papahnya juga sebetulnya sudah lapar juga. Karena ini udah jam 1-an kurang lebih, jadi dari jam 11-an lah aku kira-kira tadi aku mulai masak sampai ini sudah jam 1, Mams, lumayan lama ya. Nah, ini kita sudah makan sekarang. Selamat makan ya, Mams, buat kalian juga yang di sana. Semoga apa yang kita makan hari ini menjadi berkah untuk keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya kita sampai di ujung video nih, Mams. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir ke rumah Rara dan menemani aktivitasku hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan ya. Sampai jumpa di videoku berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.